dilakukan. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya yakin bahwa pendidikan kita di Indonesia akan jauh lebih maju. Jauh lebih maju. Dari pengalaman saya, walaupun memang tidak didukung oleh data empiris lapangan, 98-97% dosen kita di Indonesia masih kelas 1 yang masih mengajar berbeda-beda. Kelihatan mana sebagai kelas ujian definisi sistem, apa itu sistem, apa itu sistem informasi, buat apa gitu loh, coba tahu itu ya. Ya, bukan berarti itu tidak boleh. Itu hanya basicnya saja. Dia harus tahu sesuatu itu dia fase. Itu mahal. Sudah selesai. Nah, itu ciri khasnya kalau kita masuk ke perguruan tinggi, kita bisa lihat di sana. Dan saya ingin membolak-balikan pertanyaan ujian. Pertanyaan ujian yang saya lihat, wah ini ngajarnya masih kepala semua ini. Dan itu kalau kita katakan tentang wah itu masih di bawah kali kan, belum sampai kepada analisis, belum sampai kepada sintesis, belum sampai kepada evaluation, masih di bawah sekali. Komprehensi jauh, komprehensi berkali kita berarti juga gitu kan. Jangan bisa tinggi betul. Dan kadang-kadang jurusan kita yang punya tadi kalau dosennya mengajarkan WR, anaknya pintar Pak, begitu dia keluar itu sangat cuma. Karena dia tidak dilatih untuk berpikir, tapi dilatih untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumah. Kalau belum ujian itu bisa bawa pulang, berminggu-minggu juga nggak apa-apa. Lebih seperti itu yang kita perlu pikirkan. Nah ini yang perlu kita jaga. Nah kita perlu bikin standar. Padahal saya semua saran hal-hal itu yang Bapak Ibu sekalian perlu dipikirkan di perguruan tinggi masing-masing. Membuat satu standar. Saya di Bapak Ibu sekalian, profesor saya di kuliah, saya bikin SIM Pak, surat izin mengajar sendiri tanpa ikut sertifikasi pemerintah. Itu elemen untuk melakukan itu ya, itu tadi. Mereka semua dosen harus mengikuti pendidikan tentang teori-teori pendidikan. Entah itu taksonomi Bloom, konstruktivisme, kemudian adult learning, analogi, itu dulu. Kalau dia tidak begitu, kita sudah gugur. Setelah kita yang begitu, dia harus diakses. Kita singkir di dalam kelasnya Pak. Kita bentuk akses kelasnya itu singkir. Ketika dia ada, kita singkir Pak. Jadi ada cara belajarnya. Kira-kira mungkin 20 menit dan sebagainya. Yang saya bayangkan kalau kita lakukan, saya yakin bahwa ini kajian ya gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang lektor media itu, saya nggak pernah ngomong profesor, yang kira-kira sudah 20 tahun lektor media itu, dia ngajar terus kita masuk ke di dalam kelas ini, mungkin mau nggak ya? Tersinggung nggak ya? Mana nggak itu? Mana? Orang saya udah 20 tahun ngajar kok. Sekarang anak-anak kemarin kan, kamu kan saya yang ini dulu kan mahasiswa saya kan. Oh sekarang menilai saya gitu. Itu kan sesuatu yang boleh dikatakan menjadi problematik ya. Dan ini kajian lagi. Nah itu yang kita lihat. Dan setelah itu kita akses dulu baru kita tentukan lulusnya gimana. Yang terakhir indikasinya tinggal dilihat dari soal ujian yang dia buat. Soal ujian yang dia buat kita evaluasi Pak. Wah ini pertanyaannya masih bersifat teori ini. Itu ada nilainya, ada bobotnya dan sebagainya. Dan itu kita lakukan. Jadi ada yang dapat SIM dan tidak. Bagi yang dapat SIM Pak, nomornya dia Pak. Ada dampaknya, dan kita berjumpa ada yang bilang, wah sama Anda mau dapat, tidak dapat, sama Anda mau ngapain. Nomornya ada perbedaannya. Jika ada dampaknya. Nah, begitu juga ketika waktu sekarang ada membuat SKB juga kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Kalau tidak ada sama-sama aja boleh dan sama-sama aja akan ubah. Saya teruskan lagi. Oh, tinggal 5 menit dan proses. Nah, ini yang dikatakan bahwa semua orang punya pekerjaan mulai dari pimpinan ke atas sampai ke bawah. Yang kita lihat kalau kita bicara dalam sesuatu ini. Tapi misalnya ketika kita menentukan itu kita harus punya goal dan ini sebenarnya arahnya kepada kalau kita lihat dalam kita bekerja kali saya lihat paling pertama adalah harus ada disiplin waktu bekerja dan komunikasi yang baik.
Kadang-kadang komunikasi itu menjadi persoalan. Dari program berkatakan bahwa satu gedung aja nggak ngomong gitu, bukan nggak ngomong, tapi nggak nyambung. Penanganan administrasi dan komunikasi yang rapi. Ketika kita mulai dengan SPMI, suka outcome-nya adalah bahwa penanganan administrasinya makin rapi. Sikap mental dan etos kerja sosial akademik yang inklusif. Yang kedua adalah mutu pembelajaran akan lebih baik. Untuk pekerjaan yang lebih baik, kita bisa adalah monitoring dan evaluasi. Tentu kita akan menuju kepada goal kita di atas, yaitu bahwa kita punya goals, ada key performance indicator, ada target dan lain sebagainya. Semuanya sana. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika kita membuat pembangunan ini, kita harus tahu dulu ujungnya apa. Kita mau ngapain, kita mau kemana, gimana roadmapnya kita menuju ke sana. Dan itu kita harus tahu, semuanya akan menuju ke sana. Ini jauh, ini sangat penting. Dan kalau kita lihat ini mungkin paling bawah adalah budaya etos kerja yang baik, lingkungan kerja yang kondusif, itu pada level yang paling kita perlu lihat. Kemudian yang di tengah-tengah ini di tengah-tengah kita tahu bahwa harus ada seperti ini, ada kompetensi, motivasi dan usaha. Dan yang paling akhir di atas adalah ada manajemen dan leadership. Tanpa itu ada sulit. Jadi sekali lagi SPMI tidak hanya membuat tulisan kertas, satu SOP, kemudian ada jadi bukunya, itu sudah semuanya. Tidak. Tapi bagaimana kita berubah cara pandang, berubah sikap, berubah paradigma, berubah cara bekerja, berubah kebiasaan dan berubah semuanya. Sikap kita berubah. Dan yang siapa yang kita berubah? Semua orang. Semua yang ada di dalam proses itu sendiri harus lakukan tersebut. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Dan saya kira setelah makan siang kita akan melanjutkan dengan sesuatu yang lebih teknis. Ini sebagai pengantar saja. Dan setelah makan siang kita akan lakukan sesuatu yang lebih teknis dan sebagainya. Saya kembali ke tadi. Terima kasih. Oke, itu tadi dari paparan dari Pak Okil. Mungkin pertanyaan kita gabung aja dengan sesi lagi ya. Lanjut ke selanjutnya. Kita kembali langsung ke bawahnya. Oke, mungkin untuk sesi ini Pak Dapur aja buat Pak Okil. Dan aku menunjukkan sebagai akhir dari Pak Onco menyampaikan materi karena masih cukup panjang juga untuk acara hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah acara yang dari Pak Onco yang pertama tentang dengan Soma, dan sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pada acara hari ini pun bisa sukses dengan adanya sponsor dari kami, yaitu ada Icon Plus, ada Epis, dan juga dari Performa Optima Kompusindo. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pada acara Isoma, untuk 15 menit kami berikan ada acara presentasi dari pihak sponsor kami, yaitu dari Icon Plus. Dan untuk waktunya kami persilakan kepada pihak Icon Plus bisa menyampaikan presentasi sebanyak 15 menit. Kami persilakan. Mohon maaf sebentar, ada sedikit yang perlu saya lakukan. Untuk pemilik mobil yang